Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Riki Saputra dengan NIM channel D02457 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membacakan sebuah presentasi definisi pengakuan akuntansi pajak atas investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama ada mengapa investasi operasional penting. Perusahaan melakukan investasi pada entitas lain untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, mendapatkan sumber daya tambahan, dan meningkatkan keuntungan masa depan. Tingkat kendali menentukan perlakuan akuntansi, kendali penuh entitas anak, pengaruh signifikan entitas asosiasi. Pilihan metode pencatatan biaya atau ekuitas berdampak langsung pada aset dan laba dalam laporan keuangan. Entitas anak, pengertian dan implikasi konsolidasi. Pengertian entitas anak dikendalikan oleh entitas induk atau kemampuan atur kebijakan keuangan operasional. Kendali sering diasumsikan jika kurang dari 50% hak suara, namun dapat namun dapat terjadi juga di bawah 50% melalui hak istimewa atau perjanjian. Implikasi, entitas induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian, menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Transaksi antar entitas dieliminasi untuk mencegah pengakuan ganda. Kepentingan non-pengendali, kepemilikan yang bukan bagian induk diakui sebagai kepentingan non-pengendali dalam ekuitas konsolidasi. Entitas asosiasi, pengertian dan karakteristik. Entitas asosiasi, investor memiliki pengaruh signifikan, tetapi bukan pengendalian penuh indikator umum kepemilikan 20% sampai 50%. Pengaruh juga dapat ditunjukkan oleh keterlibatan di dewan, partisipasi kebijakan strategis, atau transaksi material. Hubungan lebih fleksibel dibanding entitas anak, pencatatan menggunakan metode ekuitas. Metode, konsep, dan perlakuan. Pengakuan awalnya diakui sebesar harga perolehan ditambah biaya terkait atau komisi, biaya hukum, dan biaya transaksi. Pengukuran celah perolehan, nilai tetap sebesar biaya perolehan atau tidak disesuaikan dengan laba rugi entitasnya diinvestasikan. Jika ada indikasi penurunan nilai, uji impairment dan catat kerugian jika perlu. Pengakuan pendapatan dan pajak. Pendapatan diakui saat dividen diterima atau basis realisasi, perlakuan pajak dividen bergantung regulasi, berbeda akuntansi versus fiskal dapat menimbulkan koreksi fiskal. Metode ekuitas, konsep dan dampaknya. Metode ekuitas menyesuaikan nilai investasi sesuai bagian laba atau rugi investor dari entitas asosiasi. Pengakuan awal diukur pada biaya perolehan. Setelah perolehan, nilai investasi meningkat jika entitas untung, menurun bila rugi atau membagikan dividen. Pendapatan diakui berdasarkan bagian laba meskipun belum diterima kas atau prinsip aktual. Perbedaan utama dengan metode biaya, pengakuan kinerja entitas yang diinvestasikan tercermin langsung pada nilai investasi dan laba investor. Implikasi pajak dan pajak tangguhan. Akuntansi berbasis aktual mengakui penghasilan saat diperoleh. Perpajakan umumnya berdasarkan realisasi atau saat diterima. Perbedaan timing antara laba akuntansi dan realisasi fiskal menyebabkan perbedaan temporer yang melahirkan pajak tangguhan. Contohnya adalah laba yang diakui dalam akuntansi menurut metode ekuitas belum dikenakan pajak sampai dividen direalisasi. Properti investasi atau definisi dan ruang lingkup. Definisinya, properti investasi adalah tanah atau bangunan dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, bukan untuk digunakan dalam operasi sehari-hari. Sedangkan ruang lingkup mencakup properti untuk disewakan atau apresiasi nilai. Properti yang digunakan sendiri atau untuk dijual dalam kegiatan usaha tidak termasuk. Dalam akuntansi, properti investasi dapat diukur dengan model biaya atau nilai wajar.
Dalam perpajakan pengenaan pajak terjadi pada realisasi sesuai aturan fiskal. Perbandingan metode biaya versus ekuitas. Yang pertama, metode biaya. Pengakuan pendapatan saat dividen diterima, nilai investasi tidak mengikuti kinerja entitas. Jadi sederhananya, perlu uji penurunan nilai jika indikasi. Yang kedua, metode ekuitas. Nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba rugi investor, pendapatan diakui sesuai bagian laba aktual, mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih sebenarnya. Yang ketiga, dampak pajak. Perbedaan waktu pengakuan akuntansi versus fiskal menimbulkan pajak tangguhan pajak dibayar saat realisasi fiskal atau misdividen. Jadi kesimpulannya adalah investasi pada entitas anak bisnis asosiasi memerlukan perlakuan akuntansi berbeda. Maaf, memperlakuan akuntansi berbeda berdasarkan tingkat kendali atau pengaruhnya. Metode biaya cocok saat tiada pengaruh signifikan. Metode ekuitas dipakai saat ada pengaruh signifikan dan mencerminkan kinerja atau ekonomis. Perbedaan akuntansinya atau akrual dan perpajakan realisasi menyebabkan perbedaan temporer dan pajak tambahan. Properti investasi memiliki perlakuan khusus, biaya atau nilai wajar dan dikenai pajak saat realisasi. Pemahaman mendalam diperlukan untuk penyusunan laporan yang akurat dan kepatuhan fiskal. Baiklah, sekian presentasi dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.